Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Pada seri video pembelajaran saat ini, kita akan belajar mengenai materi geografi kelas 10 semester genap dengan kompetensi dasar 3.5. Menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Pada indikator 3.5.2. Menganalisis proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, yaitu dengan materi gunung meletus dan mitigasinya. Yuk belajar bersama-sama. Negara Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh cincin api atau ring of fire, sehingga mempunyai banyak gunung api aktif yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 hingga 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Namun tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain yaitu suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa, tumbuhan di sekitar gunung layu, dan binatang di sekitar gunung bermigrasi. Hasil dari letusan gunung berapi, yaitu antara lain, yang pertama adalah gas vulkanik. Gas vulkanik adalah gas yang dikeluarkan oleh gunung berapi pada saat meletus. Gas tersebut antara lain terdiri dari karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen yang dapat membahayakan manusia. Kedua yaitu lava dan aliran pasir serta batu panas. Lava adalah cairan magma dengan suhu tinggi yang mengalir dari dalam bumi ke permukaan melalui kawah. Lava encer akan mengalir mengikuti aliran sungai, sedangkan lava kental akan membeku dekat dengan sumbernya. Lava yang membeku akan membentuk bermacam-macam batuan. Selanjutnya adalah lahar. Lahar adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Lahar sangat berbahaya bagi penduduk di lereng gunung berapi. Hasil gunung api yang keempat yaitu hujan abu, yakni merupakan material yang sangat halus, yang disemburkan ke udara saat terjadi letusan. Karena sangat halus, abu letusan dapat terbawa angin dan dirasakan sampai ratusan kilometer jauhnya. Abu letusan ini dapat mengganggu pernapasan dan berbahaya bagi penerbangan. Dan yang terakhir adalah awan panas, yakni hasil letusan yang mengalir bergulung seperti awan. Di dalam gulungan ini terdapat batuan pijar yang panas, dan material vulkanik padat dengan suhu lebih besar dari 600 derajat Celcius. Awan panas dapat mengakibatkan luka bakar pada tubuh yang terbuka seperti kepala, lengan, leher atau kaki dan juga dapat menyebabkan sesak napas. Lalu bagaimana cara untuk mengantisipasi dan proses evakuasi dalam menghadapi letusan gunung berapi? Yang pertama yaitu persiapan dalam menghadapi letusan gunung berapi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk persiapan menghadapi gunung berapi yaitu, yang pertama, mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi. Kemudian, membuat perencanaan penanganan bencana, dan mempersiapkan peringatan dini yang harus dilakukan. Selanjutnya, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan, dan mempersiapkan kebutuhan dasar seperti sembako dan alat-alat darurat lainnya. Hal yang dapat dilakukan jika terjadi letusan gunung berapi yaitu: pertama, pahami peringatan diri yang telah instruksikan oleh badan terkait.
Kemudian, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah dan daerah aliran lahar. Selanjutnya, pada tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas serta persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kemudian kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi dan lainnya. Pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung dari abu vulkanik, serta saat turunnya awan panas usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Setelah terjadi letusan gunung berapi, hal-hal yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Kemudian, bersihkan atap dari timbunan abu, karena beratnya bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Selanjutnya, hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab bisa merusak mesin dan membahayakan. Upaya memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda akibat letusan gunung berapi, atau bisa disebut dengan mitigasi gunung berapi, dapat dilakukan tindakan seperti adanya pemantauan aktivitas gunung api yang dipantau selama 24 jam menggunakan alat pencatat gempa atau seismograf. Data harian hasil pemantauan dilaporkan ke kantor Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kedua yaitu tanggap darurat, tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi, antara lain mengevaluasi laporan dan data, membentuk tim tanggap darurat, mengirimkan tim ke lokasi, melakukan pemeriksaan secara terpadu. Ketiga, yaitu pemetaan. Peta kawasan rawan bencana gunung berapi dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya gunung berapi, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, lokasi pengungsian, dan pos penanggulangan bencana. Selanjutnya, penyelidikan gunung berapi menggunakan metode geologi, geofisika, dan geokimia. Hasil penyelidikan ditampilkan dalam bentuk buku, peta dan dokumen lainnya. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi. Petugas melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat terutama yang tinggal di sekitar gunung berapi. Bentuk sosialisasi dapat berupa pengiriman informasi kepada Pemda dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Nah, cukup di sini pertemuan kita pada pokok bahasan mengenai gunung berapi dan mitigasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.